Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayou gozaimasu teman-teman. Ya, sekarang saya bikin vlog sedikit di musim dingin dan sekarang lagi turun salju teman-teman. Ini kerasanya dingin banget dan si tangan tuh susah gerak teman-teman. Sekarang ya sebenarnya saya baru bangun tidur dan lihat dari kaca tuh, oh ternyata saljunya lagi turun nih. Meskipun sekarang saljunya tipis-tipis teman-teman, nggak terlalu tebal ya. Dan di bawah pun bisa dilihat nggak terlalu apa namanya tuh, nggak terlalu banyak yang menumpuk teman-teman. Tapi kalau misalkan kita injek si tanah yang ada airnya itu agak sedikit kayak gimana ya teman-teman, licin gitu. Nah posisinya sekarang karena baru bangun tidur teman-teman ya, dengan keadaan muka yang ini kucel kulehe teman-teman, saya mau liatin ke kalian salju itu bentukannya kayak gimana. Dan sekarang tuh arare ya teman-teman, kalau tadi salju jadi beda ya salju sama arare. Kalau arare itu kayak es batu tapi kecil-kecil banget gitu teman-teman. Dan si volume ukurannya gitu ya lebih kecil daripada salju. Kalau salju tuh tipis dan bentukannya kayak bulat-bulat kayak gitu. Nah kalau yang nempel-nempel kayak gini di baju saya tuh, ini tuh arare ya teman-teman. Dan sekarang saya nggak pakai karena ngedadak banget. Ini kalau diinjek tuh licin banget teman-teman, karena itu air. Sekarang nggak terlalu turun lagi teman-teman, tapi tadi banyak banget. Jadi emang kalau salju tuh turunnya kalau misalkan mendung teman-teman. Ini kan cerah segini juga udah uyuhan teman-teman. Nah kalau di sebelah sana mendung, sebelah sana lebih mendung lagi. Jadi kalau yang area di depan saya sana pasti otomatis lebih banyak salju teman-teman. Kalau area sini karena memang agak sedikit mendung ya, jadi cerahnya ada, nggak terlalu banyak ini turun salju teman-teman. Ini kalau dilihat-lihat nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ngebul-ngebul kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya pertama kali saya hujan-hujanan salju di Jepang teman-teman. Memang tahun lalu lebih lebat dari tahun sekarang, tapi kalau tahun lalu tuh pas hujan salju gitu ya, saya nggak libur. Jadi saya kerja, dan kerja di dalam ruangan, jadi otomatis kan cuma lihat dari luar doang, nggak sempet hujan-hujanan salju gitu teman-teman. Dan ini rasanya dingin banget asli. Ini minus berapa ya, minus 3 padahal. Kalau misalkan hujan salju tuh kerasanya minus 3 teman-teman. Tapi kalau misalkan nggak hujan salju itu paling di angka 5 derajat, 7 derajat teman-teman. Bisa kalian lihat gak? Tuh. Jadi tahapan-tahapan hujan salju itu berbeda-beda ya teman-teman. Kalau misalkan kita udah memasuki di musim dingin, biasanya itu turun dulu hujan biasa, hujan air teman-teman. Beda lagi kalau misalkan turun ini ya, arare. Kalau arare itu sebelum salju ya teman-teman, sebelum turun salju itu ada arare. Kalau arare itu kecil-kecil ya biasanya. Saya sampai keluar air mata nih, dingin. Kecil-kecil ya. Kalau misalkan setelah arare biasanya baru turun salju. Nah salju itu lebih tipis dan lebih ringan kelihatannya. Kalau misalkan kalian lihat dengan kasat mata, si salju tuh kelihatannya tipis-tipis tuh kayak gini. Kelihatan teman-teman? Ini makin banyak nih. Mantap, coba lihat. Tuh. Ini banyak banget teman-teman. Bisa kita lihat. Nanti ke tangan ada yang nempel gak? Kata sensei saya, tenang aja, nanti juga bakal turun salju. Kalau misalkan udah turun salju, bikin Yuki Daruma katanya. Yuki Daruma dari mana, emang gak ngumpul, gak numpuk gitu kan. Tapi kalau misalkan seharian, 1 hari 1 malam kayak gini aja terus ya, meskipun tipis-tipis, ini biasanya numpuk teman-teman. Tapi numpuknya kalau di daerah saya, karena memang deket banget pantai dan di Fukuoka itu jarang ini turun salju teman-teman, kecuali yang di daerah pegunungan. Nah biasanya numpuk tapi sedikit teman-teman, gak terlalu tebal gitu ya. Nggak ada pertanian juga, kedinginan pertaniannya teman-teman kayak gitu. Ya, excited banget asli, karena memang pertama kali hujan-hujanan salju di Jepang teman-teman. Banyak nih nempel di muka saya, tapi nggak ada yang nempel di baju. Jadi buat kalian yang mau kerja ke Jepang, apalagi yang masih muda teman-teman, semangat terus ya, karena memang di Jepang tuh selain dari budayanya yang luar biasa, alamnya juga luar biasa teman-teman. Jadi mereka tuh
merawat dengan gimana ya, sepenuh hati gitu. Bahkan kerjasama pemerintah dan masyarakat itu sangat luar biasa gitu. Dari mencintai alam, kemudian sesama makhluk hidup gitu teman-teman, saling menghargai, dan bahkan dengan tetangga pun kalau ketemu biasalah kue kakek gitu ya teman-teman, tapi nggak ada percekcokan istilahnya ya. Nggak, jarang lah, jarang denger kayak misalkan orang Jepang sama tetangga Jepang lagi tuh kayak adu mulut gitu teman-teman, jarang banget. Bahkan saya sampai saat ini belum pernah lihat teman-teman. Ini dikarenakan kalau misalkan terlalu dingin teman-teman, si HP drop. Jadi makasih banyak yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tolong komentar juga ya. Kalau misalkan kalian mau kerja ke Jepang, kira-kira kalian mau di jenis apa dan apa yang mau kalian tahu tentang pekerjaan Jepang. Tuh bisa dilihat di sini tuh ada ininya, ada hewan-hewan kayak gitu ya teman-teman. Hewan-hewannya tuh burung-burung kayak gitu ya. Nah di belakang saya ini udah ada penghuni sini kayaknya. Makasih banyak yang udah nonton teman-teman, dikarenakan tadi saya udah ngisi ofuro ya. Saya mau mandi ofuro dulu. Sekalian berendam air panas teman-teman, jarang banget saya berendam air panas di Jepang. Jadi kali ini dikarenakan memang dingin banget dan udah turun salju, kayaknya cocok lah kalau misalkan kita masuk ke ofuro teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.